Tahun 2019, Indonesia kembali diguncang kasus pembunuhan sadis yang dilakukan oleh sepasang suami istri. Mereka bukan pasangan kriminal biasa. Mereka adalah pasangan harmonis di mata tetangga, hidup sederhana di rumah kontrakan kecil. Namun siapa sangka, di balik senyum dan sapaan ramah itu, tersembunyi rencana kejahatan yang begitu mengerikan. Korban dalam kasus ini adalah mantan istri sang suami, seorang wanita berusia 32 tahun. Sang suami ternyata menyimpan dendam kesumat kepada mantan istrinya sejak lama. Ia merasa harga dirinya hancur karena dulu pernah ditinggalkan dan dipermalukan di depan keluarga. Namun, dendam itu tidak padam. Justru semakin membara ketika ia menikah lagi dengan istri barunya, seorang wanita yang tak kalah kejam. Bersama-sama mereka menyusun rencana pembunuhan dengan detail yang menakutkan. Suatu hari mereka menghubungi korban dengan alasan untuk berdamai. Mereka meminta korban datang ke rumah kontrakan mereka untuk membahas masalah masa lalu dan agar mereka bisa saling memaafkan. Korban yang polos dan tidak curiga pun datang. Saat korban duduk di ruang tamu, pelaku laki-laki tiba-tiba menghantam kepalanya dengan linggis besi. Korban langsung tersungkur, namun belum tewas. Ia berteriak minta tolong, tapi sang istri pelaku menutup mulut korban dengan kain sambil menekan lehernya sekuat tenaga. Detik demi detik, napas korban melemah. Matanya membelalak menatap pasangan suami istri itu. Sebelum akhirnya tak bergerak lagi. Bukannya panik, pasangan ini justru tersenyum puas. Mereka menatap tubuh korban dan saling berpelukan, seolah merayakan kemenangan atas dendam masa lalu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih menyeramkan. Mereka menyeret tubuh korban ke kamar mandi. Lalu dengan golok tajam, mereka memutilasi tubuh korban menjadi beberapa bagian. Kepala, tangan, kaki, dan badan dipisahkan satu persatu dengan sangat tenang. Darah mengucur membasahi lantai kamar mandi, menggenang hingga menetes ke ruang tamu. Setelah tubuh korban terpotong-potong, mereka memasukkannya ke dalam 2 plastik hitam besar. Namun, mereka tidak berhenti di situ. Untuk menghilangkan jejak, pasangan ini membawa potongan tubuh itu menggunakan motor, lalu membuangnya di sungai di 2 kota yang berbeda. Kepala dan tangan dibuang di sungai pertama, sedangkan kaki dan badannya dibuang di sungai lainnya. Mereka pulang dengan perasaan lega, seolah beban dendam selama ini terangkat sepenuhnya. Namun tak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengungkap kejahatan ini. Potongan tubuh korban ditemukan oleh warga yang sedang memancing di sungai. Bau busuk dan pemandangan mengerikan itu langsung menggemparkan masyarakat. Polisi menelusuri aliran sungai, menanyai banyak saksi, hingga akhirnya menemukan rekaman CCTV yang merekam motor pasangan suami istri ini berhenti di pinggir sungai pada malam hari. Saat ditangkap, mereka berdua tidak menunjukkan penyesalan sama sekali. Sang suami mengatakan, "Saya lega sekarang. Dia sudah mati. Dia pantas mati." Sementara sang istri menatap polisi dengan tatapan datar, tanpa sedikit pun air mata. Kasus ini menjadi pelajaran gelap tentang bagaimana dendam bisa berubah menjadi kekejian yang tak terbayangkan. Bagaimana cinta yang salah arah bisa melahirkan kolaborasi iblis yang menakutkan. Hingga kini, masyarakat masih sulit melupakan potongan tubuh korban yang terombang-ambing di sungai, menyisakan trauma mendalam bagi siapa saja yang pernah melihatnya.
Jika kalian ingin mendengar lebih banyak kisah nyata tergelap dan paling menyeramkan seperti ini, jangan lupa ya, share ke teman-teman kalian yang berani mendengar cerita nyata paling mengerikan di Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Cerita Serem.